kita ngobrol tentang topik kita hari ini, malam hari ini tentang full call auction gitu ya. Ini mau nanya dulu, IHSG hari ini gimana kondisinya? Karena ISG hari ada ini korelasinya minus gitu ya, dikit lah. minus sedikit. Minus dikit dan nggak ada kemana-mana sih gitu. Cenderung stagnan mungkin ya kayak kita bilang tadi pagi morning juice dia lagi nungguin FOMC mungkin sama data inflasi ini kan mungkin udah mau keluar nih jam 7. Oke, kalau dari Pak Armin sendiri ada komentar tentang IHSG? Oke, sementara ini ISG juga masih stagnan ya. Tadi Pak Dian sudah sempat mention juga bahwa memang pergerakan ISG belakangan ini cukup stagnan. Memang ada beberapa data tadi sudah disebutin juga, The Fed sama CPI juga, CPI ya, yang akan rilis. Dan itu akan berhubungan nanti dengan market kita ke depan gitu. Ini kan masih temanya masih terkait suku bunga ya. Jadi Hmm, kalau suku bunga ini masih ada hubungan sama inflasi gitu. Nanti kita lihat sama-sama datanya seperti apa. oke. Selain dengan berhubungan dengan The Fed gitu ya, IHSG kan akhir-akhir ini berkaitan erat dengan salah satu emiten gitu ya, yang katanya nomor satu tapi masuk papan pemantauan khusus atau full call action gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit untuk yang mungkin baru bergabung juga, yang baru belajar tentang saham. Sebenarnya full call action ini apa sih? Dan gimana cara kerjanya tuh di bursa saham? Oke, Oke, mau sebenarnya dari siapa dulu mungkin nih? dari Pak Oh, Adrian dulu Alvin ya. dulu. Dari Pak Boleh Arvin dulu Alvin dulu aja. boleh. Oke, Heeh. soalnya takut ini tabrakan. Jadi papan pemantauan kriteria gitu ya, bahwa 11 kriteria ini itu yang menyebabkan sebuah saham itu akan masuk ke papan pemantauan khusus. Sebenarnya ini sudah dilakukan dua tahap ya. Tahap pertama itu tahun kemarin 2023 dan tahun Maret 2024 itu diterapkan tahap 2. Jadi Oke. tahap pertama itu mengenai saham-saham yang kita bisa bilang bersandar di angka 50 gitu ya, masuk ke papan pemantauan khusus supaya untuk ada likuiditas gitu ya. Nah, lalu muncul 11 kriteria lainnya yang memang ini akan menjadi dasar buat Bursa Efek Indonesia untuk melakukan yang namanya full call auction gitu, di mana full call auction ini ibaratnya mengumpulkan likuiditas jadi satu gitu ya, supaya transaksi itu bisa jadi lebih liquid. Itu tujuan awalnya gitu. Mungkin seperti itu sih buat teman-teman yang nggak ngerti. Mungkin Pak Dian boleh nambahin juga. Mungkin Pak Adrian bisa jelasin juga nih mekanisme kerjanya di bursa saham akan seperti apa Pak korelasinya? Iya, jadi kalau kemarin juga ketemu dengan para direktur dari direktur bursa ya gitu ya, dengan Pak Christian dan Pak Irfan. Kita sempat ada forum group discussion juga tentang hal itu. Ini kan sempat gaduh lah, basically gaduh, investor juga mulai bertanya. Nah, yang menurut bursa efek sebenarnya ini adalah memang tadi yang Alvin sempat singgung, ini sebenarnya menyasar ke saham-saham yang tidak liquid atau nyender di saham gocap gitu ya. Atau ada kasus-kasus tertentu lah ya, hukum segala macam. Nah, kayak saham 50 itu kan sebenarnya udah diberikan sanksi oleh bursa berkali-kali disuratin. Tapi kan ada gocap, ada batas minimum, kan nggak kemana-mana. Begitu masuk ke pemerintahan khusus, jadi dia bilang ini the better price discovery. Jadi harga yang sebenarnya itu berapa sih gitu setelah dibuka. Nah, itulah harga sebenarnya buat mencari better price discovery. Makanya dia pengen itu ke saham yang gocap atau yang tidak liquid atau yang jelek gitu. Nah, tapi memang tidak menyangka saham brand ternyata masuk ke parameternya gitu ya, dan terjadilah seperti ini gitu ya, ISG-nya agak sedikit goyang gitu karena masuknya brand ke papan pemantauan khusus. Cara kerjanya sebenarnya ini yang banyak dikomentari oleh investor ya. Jadi order book itu kan ada bid offer tuh. Mereka bisa jual beli anytime kan, continuous auction namanya. Nah, di full call auction itu jadi periodik. Full call auction jadi ada periodik. Jadi tidak setiap continuous tapi dibikin beberapa kali sekali. Jadi kalau di hari Senin sampai Kamis nih 5 kali, setiap sejam sekali nih. Jam 9 sampai jam 9.50 dikumpulin order, jam 9.55 di matching, jam 10 keluar harganya. Jadi ini membuat investor merasa tidak fleksibel. Sebagai investor kita kan pengennya beli jual bisa kapan aja. Nah, dengan full call auction mereka melihat ini datanya tidak terbuka nih gitu. Nah, jadi itu akan jadi ini ya, jadi isu bagi investor. Nah, mekanisme ini eh, yang dibantu cuma oleh IEP dan IFP. IEP itu adalah indikatif equilibrium ya, tapi saya rasa nih bagi investor kemarin solusinya terakhir dari bursa dibukain 3 bit
3 over nanti ke depannya nih rencananya. Tapi ya saya rasa ini akan bertahap, saya rasa full call option terus di review ya oleh Bursa Efek ya. Karena kalau seperti ini rasanya sih investornya ini ya Kabur ya. merasa iya, merasa apa? Kurang nyaman gitu untuk beri jual di Untuk transaksi yang saham-saham yang ya. masih betul, mereka masa Oke. kurang nyaman karena mereka pengennya tuh biarin terbuka, biarin pasar yang menentukan harga gitu. Intervensinya adalah sebatas pengawasan aja. Kalau ini kan terlalu apa ya, terlalu mengekang ya gitu ya. Jadi better price discovery tapi tidak fleksibel di sisi investor. Jadi ini mungkin akan butuh kajian-kajian lagi sih dari sisi bursa. Oke, kalau dari Pak Arvin sendiri, dengan adanya full call auction ini, berkah atau ancaman nih Pak? Iya, saya selalu bilang ya, di reel saya berkali-kali saya bilang bahwa ini penggunaan full call option di tahap kedua, saya cuma ngomong tahap kedua ya, karena tahap pertama saya cukup setuju, karena memang saham 50 dan illiquid. Tapi kalau yang tahap kedua yang baru berlaku di bulan Maret, saya justru tidak setuju. Kenapa? Karena ini menyasar banyak sekali kriteria yang bikin 200 sekian saham kita itu masuk ke dalam papan full call option. Di mana kalau kita hitung 200-an sekian, itu hampir sepertiga bursa gitu ya. Hampir sepertiga bursa. Dan ini kan menyasar akhirnya masuk ke brand ya, yang mana brand ini top one market cap. Balik lagi, kemarin itu saya ingat sekali, waktu pertama kali disuspend, lalu suspend kedua, itu muncul berita soal brand masuk FTSE. Dan ketika brand masuk FTSE, itu langsung masuk papan pemantauan khusus. Nah, akhirnya yang terjadi adalah FTSE tidak jadi masuk akhirnya, karena terjadilah papan pemantauan khusus. Nah, kenapa memang untuk full call option tahap kedua ini harus direview? Karena kalau kita melihat, seperti brand yang masuk ke dalam top one market cap secara likuiditas dan market kapitalisasi, maka banyak sekali indeks yang berbasis di saham Indonesia, ini kan akan masuk ya, termasuk indeks asing gitu. Ketika indeks asing masuk dan ternyata berlaku papan pemantauan khusus, ini akan menambah satu resiko di luar dari market risk dan company risk, yaitu market regulatory risk, di mana regulatory risk adalah aturan-aturan yang dibuat oleh bursa tertentu, sehingga ini investor demand untuk return yang lebih tinggi daripada resiko yang sudah diberikan. Jadi otomatis inilah yang menyebabkan banyak sekali investor asing akhirnya cabut dan kelihatan bahwa US dollar rupiahnya sudah melompat ke 16.300 lagi setelah BI melakukan penaikan suku bunga gitu. Jadi ini kita melihat bahwa memang ini harus direview karena setidaknya kriterianya dipersempit gitu. Tidak seluas ini kriterianya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang bilang bahwa mungkin yang masuk full call auction hanya perusahaan dengan berfundamental buruk, saya bisa ambil contoh Ades dan Toto, itu juga masuk papan pemantauan khusus. Padahal fundamentalnya bagus sekali. Gitu. Meskipun likuiditasnya memang, kalau kita bicara likuiditas, mungkin agak sedikit kurang. Karena harus meningkatkan free float dan teman-temannya. Jadi kalau saya melihat di papan pemantauan khusus tahap pertama, saya setuju. Tapi tahap kedua, saya tidak setuju. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Hadrian sendiri, menurut Pak Hadrian ini berkah atau sedikit jadi ancaman nih Pak? Atau abu-abu nih ini ya? Sebenarnya udah jelas ancaman sih, udah jelas ancaman dari sisi investor. Investor suka tuh sebenarnya transparansi dan keterbukaan, udah pasti itu sisi. Di pasar modal kita menjunjung tinggi tuh transparansi dan keterbukaan. Jadi dengan ada FCA ini seperti menodai prinsip kita sebenarnya tentang transparansi gitu ya. Nah, jadi begini, dari sisi Bursa Efek, dari forum group discussion tadi ya, tadi seperti Alvin bilang, memang di fase kedua dia menyasar sebenarnya saham-saham yang liquid. Nah, tapi di Toto, Ades adalah saham-saham yang berfundamental baik dalam arti kata making money ya, earnings, net income dan sehat secara fundamental, cuman tidak liquid. Nanti bursa memang ada usul, mereka boleh bekerja sama dengan liquidity provider. Jadi liquidity provider ini akan ada izinnya, nanti diterbitkan bursa, mereka gandeng supaya mereka boleh keluar dari pemantauan khusus gitu. Jadi nanti liquidity provider dikasih ini ya target ya, oh mesti transaksi minimal likuiditas sehari berapa gitu ya, atau transaksi minimal sekian lot. Jadi mereka boleh keluar dari papan pemantauan khusus. Jadi nanti yang fundamental baik bakal keluar kok karena ada aturan liquidity provider. Tapi yang saham-saham memang kurang bagus ya. Nah ini yang
jadi seru nih isu kurang bagus masuk pengamatan khusus. Kalau investor lihatnya bukan di situ, lihatnya sebelum itu. Nah, yang nggak bagus ini kan contoh nih hari ini lagi heboh adalah perusahaan SOLA ya, Songa ya. Itu kan IPO belum sebulan, terus masuk pengamatan khusus gitu ya. Nah, apakah ini tidak salah di filter depannya nih? Kan sebenarnya sebelum IPO kan prosesnya panjang ya, ada 6 bulan gitu ya, ada proses due diligence dulu dari bursa dan OJK sebelum dia dapat izin prinsip, sebelum dia dapat izin efektif gitu. Nah, kenapa di sini mungkin apakah perlu dikaji ulang? Kok saham-saham yang IPO sekarang itu 230, Vin. Jadi baru nambah satu lagi Sora ini. Jadi 230 saham itu 25% lah komposisi, hampir sepertiga itu masuk ke papan pengamatan khusus Nah, dan mayoritas IPO gitu ya. Jadi ini dari investor banyak kasih masukan juga ke bursa. Mungkin yang perlu kamu kaji bukan dari post IPO-nya, tapi dari IPO-nya asal muasalnya gitu loh. Yang ketika dapat izin efektif buat IPO ini kok banyak yang harganya nggak turun doang dan masuk pengamatan khusus nah, gitu. Nah, investor kan bahasa yang rugi kan investor nih gitu. nah ini mungkin Nah, itu sih mungkin. bisa dikasih tahu juga gitu ya untuk para investor gitu ya, yang pemula apalagi gitu ya. Apa sih konsekuensi dari penerapan papan pemantauan khusus ini yang perlu dipahami ya? Karena mungkin banyak orang kayak mungkin yang karena baru disosialisasikan tahun lalu ya dari 2023 dan baru berjalan hampir 2 tahun ini, bahkan belum sampai 2 tahun. Jadi apa nih konsekuensi yang perlu diketahui dari penerapan dari FCA ini? Mungkin Pak Arvin bisa jawab juga. Oke. Ya, mungkin Untuk Arvin dulu untuk aja. ya, untuk konsekuensinya sebenarnya sederhana ya. Kita tahu bahwa kita ini indeks IHSG itu kebanyakan memang kalau kita bicara secara penggerak itu adalah asing sebenarnya, paling besar. Terutama di four big banks, lalu ada Telkom besar dan teman-temannya. Bisa dibayangkan gitu ya dengan penerapan FCA gitu ya, dengan penerapan FCA yang terjadi di top one market cap seperti brand, ini akan menimbulkan satu masalah baru buat IHSG. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika investor asing mau masuk ke Indonesia, maka mereka akan cenderung lebih berhati-hati dan juga ada resiko baru atau regulatory risk yang mungkin tadi sudah saya sebutkan memang ini di luar ekspektasi daripada pelaku pasar, baik lokal maupun asing gitu. Nah, bisa dibayangkan ketika top one market cap saja bisa kena CA, maka top 2, top 3, top 4 bisa saja juga kena kan gitu dengan asumsi yang. Nah, apakah investor asing akan mengikuti 100%? Saya rasa juga tidak mengikuti 100% secara detail. Tapi mereka sudah lihat bahwa, oke, temuan market cap aja bisa seperti ini. Apalagi nanti berikut-berikutnya gitu. Dan penerapan FCA ini sudah berlaku, memang menurut Bursa Efek sudah berlaku di bursa asing. Salah satunya di Bursa Amerika dan Bursa Taiwan. Bursa Amerika itu hanya berlaku di penny stocks, artinya saham-saham kecil, dan Bursa Taiwan itu sudah sempat berlaku 5 hari, lalu direview oleh Bursa Efek Taiwan, dan akhirnya dilepas full. Gitu. Jadi, kita bisa lihat bahwa efek dari papan pemantau khusus itu memang hanya bisa diterapkan di penny stocks, itu satu. Yang kedua, tidak efektif untuk diterapkan di semua bursa. Artinya, tidak bisa diterapkan di banyak saham di dalam bursa tersebut. Karena ini sudah terbukti dari bursa Taiwan yang memang sudah menerapkan dan dalam 5 hari sudah dicabut. Gitu. Jadi ini yang mungkin kita harus review sama-sama. Apakah penerapan full call option ini justru akan menambah inflow ke dalam pasar saham gitu ya secara asingnya masuk atau justru malah keluar seperti yang terjadi di FTSE belakangan ini gitu ya. FTSE mau masuk brand ternyata disuspend dan karena kena papan pemantauan khusus mungkin tidak semua orang atau tidak semua mungkin di Eropa menerapkan alias full call option dan mereka tidak ngerti nih ini full call option ini gimana belinya dan sebagainya gitu kan. Ketika mereka mau beli loh kena full call option ini gimana saya jualnya. Nah inilah yang harus dipertimbangkan gitu loh karena ini yang kena ini bukan yang kecil-kecil lagi nih, seperti penny stocks yang harga 50. Mungkin investor asing tidak melihat cara sana. Tapi investor asing akan melihat yang besar-besar, gitu. Mereka melihat yang besar-besar, tuh, yang besar aja bisa kena, apalagi yang lebih kecil dari itu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau penerapan papan pemantauan khusus ini harus melihat kondisi pasar global dari negara tersebut, gitu ya? Betul. Betul. Dan itu apakah ada relasinya juga dengan pasar saham global? Oke. Kalau kita bilang pasar saham global, itu kan likuiditasnya besar.
kita bisa bilang pasar saham kita likuiditasnya relatif kecil. Bahkan terakhir-terakhir ini transaksi hanya di sekitar 7-8 triliun. Itu sesuatu yang tidak terlalu besar gitu ya untuk pasar saham kita. Nah, full call option itu cuma bisa diterapkan pada saat situasi yang tepat. Contohnya, misalnya, kita tahu sama-sama bahwa ekonomi global ini likuiditasnya lagi kering. Dan kebanyakan dana itu kembali ke Amerika Serikat karena suku bunga yang tinggi, gitu ya. Nah, ketika terjadi likuiditas yang kering, gitu ya, pastinya yang diandalkan justru adalah investor lokal untuk membantu IHSG bisa survive, gitu. Dan yang membantu IHSG selama ini adalah saham-saham yang didominasi pergerakannya oleh lokal. Contoh, KMMN, TPIA, Brand, dan teman-temannya yang berusaha menopang indeks. Tapi ketika yang menopang indeks ini dicabut gitu ya salah satunya, maka yang lain akan menopang indeks gitu. Salah satunya, contoh ketika Brand disuspend, aman itu bisa arah gitu di hari itu. Nah, itu kan bisa terlihat bahwa memang likuiditas itu selama ini di bursa indeks kita, itu masih bertahan di saham-saham yang didominasi oleh lokal dan uangnya itu terbatas gitu. Jadi pindah aja selama ini gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya asing juga ikutan untuk jump in di dalam pasar saham kita, setidaknya flow itu tidak lari hanya ke banking aja gitu, tapi bisa lari flow ke tempat lain gitu. Nah, inilah yang kita tidak lihat semenjak tahun 2022 itu kan terakhir di batubara aja. Berikutnya itu flow-nya tidak jelas gitu, dari asing itu nggak jelas karena likuiditasnya ditarik semua ke sana gitu ya. Jadi nggak ada likuiditas nih dari asing dan terlihat net foreign outflow juga masif sekali terjadi belakangan ini di pasar saham. Mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin IHSG ini papan pengamatan khusus maksud saya itu ada relasinya juga ke pasar saham global, cuman secara dominasinya masih ke pasar saham lokal gitu ya. Ya. Betul, untuk saat ini ya. Untuk saat ini, oke. Nah, untuk tadi kan sempat juga diinformasikan bahwa kita juga akan menunggu informasi dari The Fed jam 7 malam ini ya Pak ya? Iya, untuk suku bunga untuk inflasi sih udah keluar. Oh, udah ya, keluar. inflasi sebenarnya udah keluar sebenarnya kurang lebih sama ya seperti month of month-nya 0,3% sama, year on year naik dikit justru malah inflasi rate-nya. Nah, naik dikit ini kemungkinan besar FOMC jam 1 malam nanti ya bakal tetap ya sesuai konsensus 5,5% ya. Jadi kayaknya outflow masih akan terjadi, tekanan jual masih terus terjadi. Jadi ya kita masih bertahan dulu ya gitu. Jadi ya ini masih ini sih, masih akan outflow sih tampaknya dari asing. Belum ada tanda-tanda pemangkasan suku bunga akan terjadi atau melihat data inflasi sih. Ini mungkin nunggu election US juga di Oktober November sih. Siapa yang menang? Tapi siapapun yang menang sebenarnya hutang US tetap tinggi sih. Jadi ini memang akan sangat berat sih perjuangan IHSG sebenarnya untuk survive sih. Apalagi dengan ada kebijakan FCA ya. Jadi itu tambahan dikit dari yang Alvin tadi sampaikan, resiko investor papan FCA itu harga terendahnya Rp1. Ya, itu yang masih diperhatikan ya. Harga terendah Rp1, auto reject atas bawahnya 10% ya kurang lebih ya, kecuali di bawah 10 per 1 perak. Dan ini resikonya adalah kita tertekan oleh namanya algo trade. Jadi udah hal yang umum sekarang di pasar modal, investor asing itu menggunakan namanya algo trade. Mereka udah menggunakan semacam sistem ya, seperti AI ya, sistem untuk sinyal beli sinyal jual gitu. Nah, karena brand jam 10 itu ARB misalnya seperti kemarin, itu men-trigger beberapa algo trade-nya hedge fund asing untuk jadi akhirnya kejual juga. Akhirnya jadi tekanan jual di pasar modal kita. Dan ini kan jadi outflow. Nah, uangnya sebenarnya ada juga yang pindah bukan ke asing lagi, tapi pindah ke surat berharga negara. Karena suku bunga ketidakpastian geopolitik membuat juga investor sebagian dari instrumen yang beresiko pindah ke instrumen yang lebih rendah resiko, yaitu apa? Surat berharga negara gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat nanti aliran dana ya, yang dari capital market dia keluar beliin surat berharga negara di investor asing. Ya itu salah satu faktor juga gitu. Jadi ya kesimpulannya resikonya sih di FTA cukup ini ya, cukup tinggi ya bagi investor ya. Tapi kalau lihat price discovery bisa ke Rp1 gitu. Itu udah sama dengan kehilangan aset itu sebenarnya. Oke, ini ada komen dari Felix Joe, FCA, full corrupt auction. Full corrupt auction, oke. Hati-hati ya kalau ngomong, takutnya dipantau ya.
Oke, tadi sedikit dibahas sudah sama Pak Hadrian juga tentang kondisi market di US gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, tadi udah disebutkan juga bahwa sebenarnya utang US tuh masih tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya kondisi market di US sendiri tuh sekarang ini kondisinya seperti apa? Dan uh, efeknya ke pasar, kondisi pasar saham global tuh seperti apa, Pak Arvin? Oke, kita bisa bilang bahwa mungkin saya ada salah satu orang yang nge-call bahwa Fed itu dari awal tahun tidak akan cut rate sampai akhir tahun. Dan Mhm. itu saya percaya masih akan berlaku sampai sekarang. Karena begini, saya bisa bilang bahwa November itu akan terjadi pemilu Amerika. Dan kita lihat sama-sama bahwa data CPI, data PPI, data non-farm payroll, data initial jobless claim, itu rata-rata kita bisa bilang itu sedikit dimanipulasi oleh pemerintah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita berkaca dari data non-farm payroll yang terakhir, bahwa data non-farm payroll yang terakhir itu dominasi pembukaan lapangan kerja. Itu adalah dari public service, healthcare, dan government. Artinya, ini bukan dari sektor swasta nih, tapi justru dari sektor pemerintahan yang mana pemerintah itu bisa cetak uang atau debt ceiling-nya dilepas sampai awal 2025. Artinya cetak duitnya ini banyak sekali gitu, dan mereka berusaha untuk nutup utang dengan utang yang baru, gitu kurang lebihnya. Jadi Jadi kalau kita lihat, nutup lubang, buka lubang gali gitu ya. Buka lubang, lubang, nutup betul, lubang, gali lubang ya. betul, betul. Jadi caranya mereka untuk mengincrease likuiditas di dalam pasar saham mereka atau pasar keuangan mereka adalah dengan cara membuat yang namanya treasury bills atau obligasi 1 tahun jangka pendek, tapi returnnya menarik di 5,5% atau 5,2% gitu dalam 1 tahun. Artinya, ketika dikompensasi dengan reward yang segitu gede, dengan resiko yang segitu kecil, orang investor pasti akan memilih ke arah sana. Makanya kenapa likuiditas banyak lari ke Amerika Serikat. Nah, itulah yang mereka gunakan. US Treasury Bond Bill itu, mereka kan dapat uang dari investor, mereka bayar itu ke US Treasury 10 year. Karena banyak sekali investor yang menilai, seperti tadi yang Pak Hadian mention, bahwa interest payment di US itu tinggi sekali dan utangnya tinggi banget gitu. Makanya mereka melihat bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka nggak mau beli obligasi 10 tahun. Mereka lebih pilih yang 1 tahun yang pendek-pendek, tapi returnnya tinggi gitu. Nah, jadinya sekarang kalau kita lihat strategi dari Amerika ini ibaratnya menutup lubang dengan menggali lubang dengan menutup lubang gitu ya. Tapi interestnya itu makin lama makin tinggi karena kan Fed rate-nya kan tinggi posisi sekarang gitu. Jadi yang major diganti dengan yang baru, tapi interestnya tinggi banget nih. Nah, itulah yang menjadi problem. Tapi kalau ditanya, pasar keuangan Amerika seperti apa? Misalnya kita lihat say, contoh S&P, lalu kita bilang Nasdaq dan sebagainya, bullish banget gitu. Karena likuiditas itu pada lari ke sana. Jadi semua orang pegang US dollar atau mereka kan cari instrumen nih US dollar ke treasury bills atau ke pasar saham Amerika atau even cryptocurrency gitu. Jadi mereka ini pada lari ke saham-saham atau ke instrumen yang berdenominasi US dollar gitu. Nah, itulah yang bikin pasar saham kita jadi cenderung kering karena dengan mereka dapat return 5,5% dalam bentuk treasury bills gitu ya, mereka itu sudah dapat kepastian gitu bahwa 1 tahun mereka uangnya kembali dan dikasih 5,5% gitu. Bandingkan aja dengan Indonesia yang kita bisa bilang grade-nya itu triple B gitu ya. Kalau Amerika triple A, berarti harus ada kompensasi reward yang lebih dong untuk investasi di Indonesia. Kompensasi itu datangnya dari growth emiten gitu. Sementara kalau kita lihat beberapa perbankan kita yang terakhir gitu ya, ibaratnya growth-nya itu tidak sesignifikan itu gitu untuk mengkompensate apa yang sudah ditawarkan di Amerika sana. Jadi satu memang growth-nya cukup stagnan, yang kedua memang ada currency risk ketika investasi di Indonesia. That's why makanya investasi keluar dulu, nunggu sampai semuanya reda. Kurang lebih seperti itu outlook-nya. Jadi apakah karena ini likuiditas di ISG ini akhir-akhir ini menurun? Ya, Benar nggak? betul. Betul ya? Itu salah satunya. Oke. Betul. Dan apakah ini juga yang membuat nilai tukar USD terus menguat terhadap rupiah? Oke. Benar nggak? Oke, itu menjadi salah satu faktor. Faktor lainnya adalah mengenai program pemerintahan baru, Oke. mengenai defisit neraca dagang. Kita tahu sama-sama bahwa memang kita bisa bilang program yang dicanangkan oleh pemerintah baru ini cenderung inflationary. Ketika terjadi cenderung inflationary, maka yang dilihat oleh investor asing adalah net yield. Net yield itu apa sih? Simpelnya adalah suku bunga dikurangi inflasi gitu. Kalau suku bunga kita tinggi, tapi inflasi kita juga tinggi, kalau dikurangi itu berapa persen? Contohnya misalnya Indonesia net yield-nya 2%,
Tapi Amerika net yield-nya 1%, tapi misalnya bisa kasih kita kepastian bahwa oke, Amerika ini akan sustain dibandingkan dengan Indonesia. Itu yang mereka lihat gitu. Kalau net yield ini tidak lebar, maka terjadi outflow gitu loh. Nah, otomatis ketika kita tahu sama-sama bahwa beras kita masih impor, lalu kita lihat minyak kita masih impor, otomatis USD yang keluar itu jauh lebih banyak daripada USD yang masuk, karena kita 20 sekian persen perdagangan ekspor kita itu ke China. Sementara China itu lagi lemesnya minta ampun gitu. Jadi penerimaan kita dalam US dollar sangat, tapi pengeluaran keluar terus nih gitu. Nah, jadi itulah yang dilihat gitu. Dan ada potensi inflasi ke depan lebih tinggi karena efek dari El Nino dan La Nina gitu ya, yang bikin banyak sekali produk agriculture itu rata-rata gagal panen gitu. Ketika terjadi gagal panen, ya pasti harganya lompat semua gitu. Dan akhirnya kita impor juga kan. Ketika kita impor, berarti pengeluaran terhadap US dollar juga. Jadi faktornya ada banyak, tapi dua faktornya ya karena memang likuiditas kering, itu satu. Yang kedua adalah mereka lagi menilai gitu ya, program ke depan ini akan seperti apa gitu. Ini yang mereka masih lihat anggarannya besar dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, ini makin seru pembahasannya. Untuk Sobat Juicy semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti akan dibahas sama Pak Arvin dan juga Pak Hadrian. Oke, Pak Hadrian, dengan adanya penguatan USD terhadap rupiah gitu ya, dampaknya buat pasar saham di Indonesia itu seperti apa? Ya, dampaknya sih sebenarnya ini akan panjang diskusinya ya, dan banyak sudut pandang ya. Jadi satu gini, biasanya salah satu yang bikin kurs itu naik kan ada intervensi pemerintah. Salah satu cara dia menjaga stabilisasi rupiah adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Seperti BI kemarin, dia naikin suku bunga 25 basis point dia untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Jadi uangnya baik ke negara, dia buat intervensi kan, supaya kursnya tetap dijaga. Karena kursnya terlalu tinggi, ini kan ya bagi import berdarah-darah, bagi ekspor mungkin happy, tapi kan dia butuh tadi defisit neraca perdagangan akan terjadi gitu kalau dia nggak bisa maintain nilai tukar kurs rupiah. Dan ini satu faktor. Dan ini kalau impactnya kalau naikin suku bunga, berarti kan suku bunga tambah tinggi, ekonomi makin kejepit nih pertumbuhannya nih. Suku bunga kredit makin tinggi kan berarti ekonomi mulai tertekan. Nah, ekonomi yang tertekan ini mencerminkan IHSG. Tetap ujungnya tadi yang Alvin bilang, growth emiten yang harus bikin survive. Nah, kalau ekonomi itu tertekan, suku bunga makin mahal, mereka kinerjanya jadi turun karena suku bunga mahal, ya ini IHSG juga cenderung akan turun. Jadi ini dampaknya sebenarnya panjang gitu. Panjang ya. Nanti ceritanya jadi melebar gitu. Oke. Tapi kurang lebih kita secara singkat aja, poinnya ini saya setuju sama Alvin. Saya juga pesimis The Fed bisa pangkas suku bunga sih gitu ya sampai akhir tahun. Karena udah ngomong kan dulu, pangkas 3 kali, 4 kali. Ini udah bulan Juni, nggak ada tuh pangkas-pangkas gitu kan. Apalagi dengan data inflasi juga nggak bagus-bagus banget. Dan tenaga kerja juga kemarin kan juga nggak bagus-bagus banget. Jadi ya buat saya sih investor lokal lah yang harus bertahan, dan mungkin bursa juga harus anggap ya, maksudnya mulai mencari solusi untuk iklim investasi ini biar kondusif. Ini buat saya tuh bikin iklim investasinya seolah-olah bagi yang baru entry ke pasar modal kan melihatnya ini kok marketnya suaranya banyak jeleknya gitu ya, banyak negatifnya. Nah itu yang membuat juga kurang nyaman kan di sisi investor. Jadi strategi terbaik nih untuk para investor terkait dengan adanya FCA ini apa dong? Pak Adrian dulu boleh nomor jawab. 1 sih. Pak Adrian dulu. Pak Arvin dulu deh. Pak Adrian dulu udah terlanjur nomor 1 soalnya. Ya. Kalau saya sih lebih FCA itu sebenarnya lebih ke menghindari ya, menghindari. Karena tadi kalau saya sebagai investor atau sebagai trader pasti pengennya transparansi. Nah di FCA kalau kita tidak melihat transparansi, pasti kita cenderung menghindari saham-saham yang masuk penempatan khusus. Ya usahain cari saham yang punya earnings, yang punya net income. Saya selalu bilang itu, cari perusahaan yang punya value. Jadi kalau perusahaan yang nggak ada value atau yang udah aneh-aneh, ya kita hindari dulu. Jadi memang walaupun ini ada 1-2 ya kita merasa kayak brand, tapi brand sebenarnya secara valuasi mahal gitu. Jadi sebenarnya juga memang udah PL udah 500 kali itu perusahaan gitu ya. Jadi memang harus hati-hati pemilihan saham sih. Sampai bursa mulai adjustment atau ada kebijakan baru, mungkin baru kita ini. Saya setuju sama Arvin tadi. Saya udah usul juga tuh ke bursa. Ini kriterianya yang perlu di adjust juga gitu.
bukan hanya FCA-nya ya, tapi kriteria untuk masuk perumahan khusus ini terlalu luas gitu. Memang ini juga harus dikaji ulang lagi oleh bursa. Oke, jadi strateginya salah satunya adalah dengan berhati-hati dalam memilih emiten ya. Yes, milih Oke. sahamnya harus hati-hati. Oke, kalau dari Pak Arvin, strategi terbaik nih untuk para investor terkait dengan FCA ini apa? Oke, tadi saya setuju dengan Pak Adrian ngomong bahwa emiten yang punya earnings dan punya fundamental itu saya setuju. Karena balik lagi ujung-ujungnya tidak jauh-jauh kok dari perusahaan yang punya earnings dan sebagainya. Karena ketika perusahaan punya earnings gitu ya, dan memang dia turun bukan company risk tapi lebih ke market risk dan regulatory risk, maka artinya kalian bisa koleksi saham di harga yang murah dan juga mendapatkan dividen yang luar biasa besar gitu. Nah, ini adalah kesempatan buat teman-teman yang mungkin lagi kemarin berharap bahwa banking turun gitu ya sampai 4.400 contoh BBRI atau BBNI sampai 4.500 gitu ya. Nah, banyak dari orang kan ibaratnya pas ketika harganya waktu itu masih di 5.000, 6.000 gitu ya, 6.000 mereka berharap, ini semoga deh turun ke 4.400. Tapi ketika harga itu nyampe, takut semuanya gitu. Takut crash dan sebagainya. Padahal itu adalah kesempatan terbaik gitu untuk sebenarnya nyicil pelan-pelan gitu. Karena balik lagi, kalau dibilang bahwa BBRI bottom atau sebagainya, atau banking sudah bottom, ya kita sudah lihat bahwa sudah terjadi pergerakan yang relatively kita bisa bilang nggak turun terus lah, yang sudah mulai agak sideways. Tapi kita perlu kaji lagi itu sideways-nya itu seperti apa sih, apakah aksinya masih bohong dan sebagainya. Nah, inilah yang kita bilang bahwa oke, kita ketika market seperti ini, apa yang harus kita lakukan dan kita harus adaptif juga sih. Ketika misalnya pasar saham seperti ini, ya kita mungkin juga sudah mulai lirik tuh saham-saham yang begini dividen gede gitu ya, tapi fundamentalnya bagus dan sebagainya. Mungkin ya the best choice ya the four big banks ya, karena memang koreksinya udah lumayan dalam gitu. Dari atas sudah mungkin 30, 20, sampai 30%. Dan untuk sekelas big banks turun 20 sampai 30%, itu hitungannya udah koreksi dalam banget gitu. Jadi ya seperti itu sih kurang lebih. Nah, dengan adanya papan pemantauan khusus ini, sebenarnya ada nggak sih sektor tertentu atau saham tertentu yang paling diuntungkan dan paling dirugikan? Ada nggak? Atau semuanya kena aja gitu? Kalau saya bilang sebenarnya kalau dibilang diuntungkan, saya rasa hampir semua nggak ada ya. Kalau saya bilang ya. Jadi Kalau semua dirugikan ya? Iya, hampir semua dirugikan. Kalau saya bilang. Dan memang untuk papan pemantauan khusus ini menurut saya agak timpang nih antara misalnya reward dan risk ya. Karena kalau kita berkaca nih, ketika kita beli saham yang dalam full call option gitu ya misalnya. Ketika kita beli, kita lihat full call optionnya rebound nih hari ini sampai akhir sesi. Besok bisa jadi ARB gitu. Karena nggak tahu kan, ibaratnya yang nge-bid siapa, yang over siapa. Kalau misalnya continuous auction, berarti kan bisa ada beberapa papan bid dan over. Sementara di full call auction itu cuma berlaku seperti pre-closing, di mana hanya ada IEP dan IEV, yang mana IEP dan IEV ini itu sebenarnya bisa aja gitu. Oke, IEP-nya digedein, dihajar semua. Nanti pas mendekati misalnya menit ke 55 dicabut gitu. Kan bisa aja gitu. Jadi ini yang kita harus lihat bahwa sepertinya kondisi FCA itu tidak ideal di banyak saham gitu. Jadi ini yang makanya tadi saya sempat mention untuk saran aja untuk bursa gitu ya, bahwa kriterianya diperkecil gitu loh. Jangan semuanya gitu. Kalau misalnya saham-saham yang mungkin fundamental buruk dan teman-temannya oke, it's fine. Tapi kalau saham-saham yang misalnya fundamental oke atau gimana, carikan solusi gitu. Maksudnya carikan solusi yang lebih baik daripada diterapkan masuk ke papan pemantauan khusus. Dan mungkin juga selain papan pemantauan khusus yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai kriteria UMA dan suspensi. Ini dua ini masih belum jelas nih gitu. UMA ini apa sih dasarnya? Atau suspensi ini apa sih dasarnya? Karena gini, saya ingat sekali waktu kasusnya Brand, itu sebelum terjadi suspensi yang kedua, 1 minggu itu pergerakannya cuma 4%, hijaunya 4%, plus 4%. Tapi itu masuk suspensi gitu. Nah, ini kriteria suspensi seperti apa yang harus di aware oleh investor. Karena kalau kriteria suspensinya jelas, kriteria umumnya jelas, berarti kan investor tidak perlu bertanya-tanya gitu. Ketika, oke, ini terjadi suspensi, dasarnya apa gitu. Jelas aturannya. Oke, ini aturannya ini. Berarti kalau misalnya
teman-teman tidak baca aturan dari suspensi itu, berarti salah investornya gitu. Nah, ini sekarang UMA dan suspensi itu belum di-state secara jelas kriterianya apa. Dan Oke. itu yang menjadi masalah karena ada poin nomor 10 di mana suspensi lebih dari 1 hari itu masuk papan pemantauan khusus. Berarti ini ada review mengenai UMA dan suspensi juga. Itu sih menurut saya saran untuk bursa. Oke, ini ada komentar dari Effendi Lim, Bapak Effendi Lim. Masalahnya Big Bang turun, kinerja reksadana juga turun, tapi IASG-nya berasa masih naik. Piye toh katanya. Iya, Oke, betul. ini untuk sahabat Jesse semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan ya, karena kalau di kolom komentar takutnya agak ketumpuk. Mungkin saya pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Q&A gitu ya. Jadi untuk jangka panjangnya, meskipun tadi sebenarnya sudah sedikit dijawab ya, sudah banyak penjelasannya juga. Untuk jangka panjang, FCA ini baik atau enggak? Apakah bisa membawa stabilitas atau malah membawa volatilitas? Oke, kalau papan pemantauan khusus masih seperti sekarang, artinya papan pemantauan khusus tahap 2 dengan 11 kriteria ini masih dilakukan, maka akan menimbulkan volatilitas yang tinggi, menurut saya. Karena apa? Karena simple sebenarnya. Ketika masuk ke market gitu ya, pasti lihatnya komponennya adalah IHSG dulu. Ya. Pasti. Ketika IHSG-nya merah, orang jadi reluctant untuk transaksi di bursa saham gitu. Ketika mereka dilakukan untuk transaksi atau tidak mau transaksi di bursa saham, bid itu jadi kopong-kopong nih. Gitu. Ketika bidnya kopong-kopong, akhirnya gampang turun, gampang naik. Gitu. Jadi bikin volatilitas harga. Nah, itulah kenapa balik lagi, saya mengencourage bursa untuk melakukan review terhadap FCA, dan juga kalau mau dipertahankan FCA-nya, at least menurut saya lebih cocok untuk FCA yang pertama. Mungkin berhenti sampai situ. Nggak sampai FCA yang berikut-berikut. Karena ini mempengaruhi volatilitas harga dan ini mempengaruhi indeks asing yang mau masuk ke kita gitu. Karena balik lagi untuk menggerakkan harga saham di Indonesia ini juga butuh partisipasi asing juga gitu. Oke. Kalau asingnya tidak masuk gitu ya, gimana kita bisa bikin indeks kita itu dikenal oleh dunia sana gitu. Kalau misalnya mengharapkan lokal aja gitu. Sementara penetrasi terhadap pasar saham di Indonesia itu masih relatif kecil meskipun cenderung bertumbuh, tapi masih kecil secara populasi. Mungkin seperti itu sih. Kalau di Pak Hadrian sendiri setuju nggak kalau papan pemantauan khusus ini bukannya membawa stabilitas tapi malah membawa volatilitas? Iya, sebenarnya saya juga agak bingung juga ya, Mas. Saya bursa itu konsepnya katanya untuk menjaga stabilitas, tapi ujungnya jadi volatil seperti Alvin bilang. Jadi kalau saya setuju sama Alvin sih. Saya rasa full call option saat ini berjalan terlalu luas. Kalau berjalan seperti periode yang dulu kan cuman di satu kriteria yang tidak liquid aja yang masuk full call option. Ya kan, yang lain masuk pemantauan khusus cuman auto reject aja jadi 10% gitu loh. Itu yang dibatasi. Jadi saya rasa mungkin kebijakannya akan direview ke arah sana juga gitu ya, diperhatikan ke sana. Nah, saya tadi seperti saya singgung sih, yang kita butuhkan di investor kan sebenarnya kan stabilitas dan transparansi kan. Tadi transparansi dari sisi kriteria UMA dan suspend, sama seperti kriteria haircut sebenarnya. Jadi di saham tuh ada nama istilahnya haircut, bukan gunting rambut ya teman-teman. Haircut di saham tuh seperti sahamnya dinilai potongannya berapa kalau mau dijadikan trading limit sebagai kolateral gitu ya bahasanya ya. Nah, contoh kayak penentuan IDX 30 atau IDX 80 gitu, IDX 30. Ada saham seperti Arto ya, Bang Jago. Profit nggak? Profit. Haircut-nya berapa? 100%. Atau anak usaha Adaro, IDX 80, ADMR. Haircut ke pay berapa? 100%. Artinya apa? Saham-sahamnya dianggapnya tidak ada nilainya gitu loh, sebagai kolateral gitu loh. Wah, jadi sama seperti saham-saham IPO. Udah IPO panjang-panjang, due diligence-nya udah 6 bulan, keluar cost banyak untuk profesi penunjang. Pas IPO, kolateralnya berapa itunya, haircut-nya? 100%. Jadi kolateralnya nol gitu. Jadi, tapi kita kalau tanya kriterianya apa, nggak tahu gitu kan. Nah ini kan yang menjadi di sisi investor kembali lagi tidak nyaman karena transparansinya tidak ada gitu ya. Sama seperti UMA, suspend, kok suspend lebih dari 1 hari masuk terus sebagian bilang kok saham naik suspend, saham turun nggak suspend. Nah itu kan jadi pertanyaan lagi kan di sisi investor kan. Nah jadi ini saya rasa dari sisi pengawasan dari bursa ataupun OJK mungkin perlu
group discussion bukan hanya dengan kami anggota bursa, cuma mungkin dengan para pelaku pasar ya, atau dengan para influencer kalau menurut saya gitu, seperti Alvin dan kawan-kawan yang lain. Kalau diajak oleh bursa group discussion seperti ini, saya rasa akan jadi masukan yang bagus ya bagi pasar modal gitu. Oke, ini berarti secara konklusi gitu ya, atau summary-nya bahwa papan pemantauan khusus ini sekarang ini kondisinya lebih menjadi sebuah ancaman di mana dengan kondisi yang ada perlu direview ulang ya untuk semuanya ya, baik dari sisi investornya, dari sisi sahamnya, baik juga dari kebijakan yang ada gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke sesi tanya jawab gitu. Ini ada pertanyaan dari Natania. Kemungkinan kondisi market lesu begini bisa stay sampai kapan ya? Waduh, itu kayaknya berat ya. Pertanyaan berat ya. Hanya Tuhan yang tahu kayaknya ya. Yeah. Ini pertanyaannya, kondisinya sampai kapan market lesu seperti ini? Atau indikator atau event apa yang harus diperhatikan buat bisa mulai invest simpan agak panjang? Ini pertanyaan dari Natania. Siapa dulu yang mau jawab? Pak Arvin dulu boleh? Ya, oke. Saya dulu mungkin ya. Nanti boleh dilengkapi sama Pak Adrian. Kalau menurut saya adalah balik lagi. Di saham ini butuh yang namanya likuiditas. Ini saya selalu mention dari awal, bukan hanya fundamental tapi likuiditas. Berarti ketika likuiditas keluar dari pasar saham di Amerika karena kebetulan kena kuncinya di sana, berarti trigger yang bikin likuiditas bisa keluar dari sana adalah ketika terjadi rate cut. Tapi ketika terjadi rate cut gitu ya, berarti there is something wrong with the economy gitu. Nah, inilah yang mau kita lihat dampaknya seberapa besar. Balik lagi, kita kalau berkaca dari 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir growth GDP kita itu di 5%. Sementara kalau kita lihat di India dan Jepang misalnya, saham yang berada di regional Asia itu memberikan GDP growth yang luar biasa gitu. Makanya kita bisa lihat bahwa Nikkei 225 atau Sensex di India itu rata-rata masih bagus banget tuh, secara kinerja gitu. Karena balik lagi, sebagai investor asing mereka pasti melihat growth dulu, pasti mereka melihat ada growth nggak di sebuah negara atau ada story nggak. Seperti terjadi di tahun 2022 ketika kita bisa bilang bahwa inflasi luar biasa gitu ya. Kebetulan kita eksportir komoditas gitu, makanya kita dapat flow gitu. Nah, setelah eksportir komoditas ini selesai, era komoditas ini selesai, 2023-2024 gitu ya, mereka justru akan melihat beberapa saham lainnya itu memberikan growth yang lebih signifikan compare to Indonesia gitu. Jadi ibaratnya Indonesia ini adalah ibaratnya indeks yang cenderung defensif karena growth-nya rata stagnan gitu ya. Tapi ketika yang luar berantakan, kita dapat flow karena yang lain kan berantakan nih di luar karena kita berpacu pada ekonomi domestik. Ketika ekonomi global bermasalah, kita nggak terlalu impact. Dan ini kita bisa lihat ketika waktu tahun 2020, rebound kita cukup cepat kalau kita compare ke beberapa negara lain gitu. Jadi triggernya apa? Triggernya adalah ketika likuiditas bisa keluar dari money market fund di US dan juga pasar saham US dan pasar saham US terutama beberapa aset yang berdenominasi US dollar. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka akan terjadi fund flow yang masuk ke emerging market lainnya gitu. Karena balik lagi secara risk to reward, reward di sana itu jauh lebih menggiurkan daripada resikonya. Nah, sekarang gimana caranya nih supaya kita itu secara reward itu jadi lebih menarik ketimbang resikonya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita melihat dari likuiditas saja. Nanti kita tunggu rate cut. Mungkin lebih ke arah situ. Tapi kalau ditanya apakah optimis nih rate cut akan terjadi di tahun ini, saya pribadi masih stay dengan hal yang sama bahwa di akhir tahun saya nggak yakin bahwa terjadi rate cut. Karena balik lagi pemilu Amerika itu kaitannya dengan politik gitu ya, di mana Biden akan mau kepilih lagi. Dan gimana caranya Biden mau kepilih lagi adalah membuat data-data ekonomi yang sangat-sangat bagus gitu ya, yang akhirnya bikin Fed itu tidak bisa cut rate. Karena ekonomi sangat bagus, kenapa kok harus cut rate? Jadi market justru akan mempertanyakan kalau misalnya Fed itu cut rate ketika inflasi itu masih berada di level yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini karena ada keterbatasan waktu, maka saya akan next ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Pak Hadrian ya. Ini pertanyaan dari Rory Noah. Sekarang di Indo itu tidak ada yang menarik bagi foreign. Sisa pertambangan saja. Boleh insight-nya di sektor ini? Saya munculkan pertanyaannya di layar, apakah kelihatan? Iya, pertambangan aja. Sebenarnya kalau sektor sih sebenarnya tidak hanya pertambangan sih. Memang pertambangan akan jadi
penyeimbang ya. Aku bilang balancing ketika market bearish, biasanya sektor pertambangan yang akan jadi penyeimbang. Itu memang udah siklus pasar kalau aku dari rotasi sektor pada umumnya ketika market bearish, sektor komoditas yang jadi penyeimbang kalau di IHSG ya. Insight sektor ini buat saya mungkin langsung ke emitennya aja ya. Mungkin nikel akan bagus ya karena dari Bursa Efek Indonesia juga ada strategi mengistingkan ya beberapa ETF gitu ya ke luar negeri seperti ETF nikel tapi sudah ada listing ya setahu saya di KPSA London ya. Nah, itu jadi mungkin akan ada impact ya di nikel ya gitu ya. Dan Inco juga ada mau right issue gitu ya, akan diakuisisi oleh MindID atau MBMA ya, mau right issue juga. Jadi mungkin sektor pertambangan ada beberapa emiten tertentu yang memiliki katalis-katalis sendiri. Jadi sebenarnya kalau mau nyambung sama tadi, event-event apa yang akan menjadikan ini nyambungnya tadi ya ke pertambangan juga ya, atau yang ke segala sektor ya. Event pertama pasti kan US election. US election itu yang akan berkaitan dengan tadi yang Arvin sampaikan red card. Tapi kalau kita kemarin aku ikut dari BCA punya acara market collaboration dengan Pak Raden Pardede ya, staf khusus Menteri Perekonomian Presiden ya, itu mengatakan situasi ini sebenarnya 1 tahun sampai 2 tahun ke depan mungkin akan masih seperti ini gitu. Walaupun kita pengennya ekonomi baik-baik saja, tapi kenyataannya 1 tahun 2 tahun ke depan bisa jadi akan tetap seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ada 2 gajah yang masih berantem nih. US dengan China itu masih belum akur berperang ya. Jadi Pak, katanya kalau 2 gajah berantem yang tersiksa adalah si rumput. Nah, kita ini rumputnya nih takut diinjek-injek gitu ya. Nah, jadi dia bilang kita akan suffering di situ gitu. Nah, walaupun secara positioning Indonesia tuh cukup bagus ya, dengan Amerika kita tidak masih berhubungan baik, dengan China juga kita berhubungan baik gitu. Jadi sebenarnya itu yang akan jadi dinamika politik kayak ya di perjalanan ke depan. Nah, itu akan jadi impact juga tuh untuk kita gimana nih ISG survive. Nah, pada sektor pertambangan ya itu tergantung deal-dealan juga kan dengan US atau dengan China. Tapi saya rasa komoditas yang lagi hot ya nikel yang Indonesia punya gitu. Walaupun ada emas, ada gold, ada copper ya, tembaga dan segala macam. Ya mungkin itu sih kalau secara singkat ya. Oke, terima kasih untuk Rory yang sudah ikutan bergabung bertanya. Pertanyaan selanjutnya dari Ray Javik, apa sebentar lagi resesi atau kita sudah resesi? Mengingat bahwa polling di US yang percaya sekarang resesi. Saya munculkan pertanyaannya di layar. Ini udah mulai senyum-senyum. Siapa yang mau jawab nih? Kayaknya semua udah satu kata ya, Pak Hadrian sama Pak Arvin ya. Jadi gimana? Apakah kita ini bentar lagi resesi atau kita ini udah resesi? Coba ya, kita game dikit ya supaya nggak stres-stres banget. Ini coba kita pertanyaannya tadi, apakah kita bentar lagi resesi atau sudah resesi? Pak Hadrian sama Pak Arvin jawabnya bersamaan ya. Saya hitung sampai 3 jawabnya barengan ya. Ya. Oke. Itu tadi ya pertanyaan, kita udah resesi atau masih mau resesi ya. Jadi jawabnya sudah sama bentar lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Menurut aku sih saya bentar lagi lah. Agak beda. Aku bilang bentar lagi. Karena resesi kan sebenarnya 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif ya. Kita kan belum sampai situ. Gitu. Ya, tapi walaupun benar Arvin bilang ya ini masalah manipulasi angka bisa terjadi gitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Hadrian belum resesi ya? Secara data. Secara data. Kalau dari Pak Arvin kenapa bilang sudah resesi? Nah, ini tadi kalau Pak Adrian ngomongnya secara data, saya secara realita di lapangan gitu ya. Jadi memang saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman saya, kebetulan pebisnis juga. Jadi memang di tahun 2024 ini sangat berat menurut mereka, karena balik lagi likuiditasnya kering dan banyak sekali masalah di bawah ya. Karena meskipun kita ngomong bahwa inflasi tadi mungkin kalau berdasarkan berdasarkan Badan Pusat Statistik masih 2,8%, tapi kita tahu bahwa harga beras itu naiknya luar biasa. Bahkan harga eceran tertinggi terakhir itu sudah naik. Harga bensin naik 30%. Artinya sebenarnya biaya hidup itu makin lama makin mahal gitu. Yeah. Nah, biaya hidup makin lama makin mahal, tidak ada disposable income yang bisa di-spend untuk something yang sifatnya tersier. Dan sementara kita di Indonesia itu lebih banyak main di service industry juga gitu. Lebih banyak main di service industry. Dan itulah yang bikin bahwa memang ekonomi ini balik lagi selain daripada likuiditas yang cukup seret gitu ya. Dan kalau dibilang apakah sudah resesi, jawaban saya sudah,
terutama di beberapa sektor yang berkaitan dengan income yang middle to low gitu. Jadi middle to low ini yang sangat berat sekali yang saya lihat ya. Karena balik lagi ketika middle income ini kena gitu ya, ini akan impact to the whole economy. Karena kalau kita bilang Indonesia, itu middle income ini adalah penggerak ekonomi sebenarnya. Nah, sementara middle income ini terus digencet dengan beberapa kebijakan, contohnya seperti PPh 21, Tapera, dan teman-temannya gitu ya. Nah, inilah yang bikin makin berat ke depannya gitu. Meskipun tadi berdasarkan data, memang pertumbuhan ekonomi kita cenderung negatif di beberapa kuartal terakhir, tapi kita melihat bahwa ke depan mungkin akan bisa jadi even worse gitu. Saya melihat ke depan ini justru lebih buruk lagi. Jadi kalau ditanya sudah resesi, ya saya bilang di beberapa sektor sudah resesi, tapi yang ada beberapa sektor lainnya yang mungkin akan menyusul menurut saya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga yang cukup menarik dari B. Harmoko. Kalau Menteri Keuangannya diganti, apakah direksi IHSG juga bakal diganti ya, Ko Arvin? Nah, ini. Ini kayak ini ya, Ko Arvin kayak semacam ini ya, staf khusus kepresidenan yang baru kayaknya nih. Ditanyanya udah kayak gini nih. Oke. Sebenarnya gini, untuk untuk I think bukan IHSG, mungkin lebih tepatnya Bursa Efek Indonesia mungkin ya. Mungkin saya lebih clear kan ini Bursa Efek Indonesia bukan IHSG. Jadi untuk Bursa Efek Indonesia sebenarnya bukan under Kementerian Keuangan gitu ya. Sebenarnya itu kan adalah hasil daripada anggota bursa, ibaratnya ada pansel ya, panitia seleksinya, baru ibaratnya dipilih oleh yang saya terakhir dengar itu dipilih oleh BPK terakhir gitu ya. Nah, jadi kewenangan mengenai Bursa Efek Indonesia bukan di Menq, bukan, tapi di OJK per sekarang ya, di OJK per sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau Menq ganti, apakah direksi BI ganti? Ya enggak, karena keputusannya bukan di Menq, gitu. Oke, sudah terjawab ya, Bapak Harmoko. Terima kasih sudah ikutan bergabung bertanya. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar gitu ya, dan cukup banyak. Cuman kita masih tersisa waktu cuma 5 menit aja nih, jadi mungkin jawabannya bisa sedikit lebih singkat ya, tapi menjawab secara padat juga. Oke, sebentar. Saya tadi melihat pertanyaan ada di bagian atas. Sebentar. Ya, mungkin aku tambahin sedikit yang ditanya tentang apakah direktur bursa akan ganti. Benar, dia sebenarnya di bawah OJK karena dia self-regulatory organization, jadi dia berdiri sendiri sebenarnya. Nah, harusnya diriku ini pemegang saham bursa nih, anggota bursa sebenarnya. Nah, ini kita ada RUPS nih, RUPS terbatas, RUPS tahunan bagi pemegang saham BI itu di 26 Juni, hari Rabu. Nggak tahu ya bahas apa ya, tapi kalau periode kepemimpinan sekarang itu sampai 2026. Jadi ya kayak presiden sama pemimpinnya 5 tahun sekali, jadi ya ini akan sampai 2026 gitu, periode pengurus yang sekarang gitu ya. Itu sih tambahannya kalau buat sekedar informasi. Oke. Kemudian dia pertanyaan selanjutnya dari Herukun. Dengan penilaian JP Morgan di mana IHSG menurunkan menjadi underweight, impact-nya apa dengan fluktuasi market di IHSG? Oke, mungkin saya ya. Mungkin untuk mengenai JP Morgan, memang balik lagi, saya sudah baca reportnya, semuanya saya sudah baca. JP Morgan itu melakukan increase overweight ke dua negara, India dan Jepang, dan downgrade ke dua negara, yaitu Meksiko dan Indonesia. Nah, alasannya apa? Untuk khusus di kasus Indonesia, itu adalah karena memang mengenai defisit neraca, defisit APBN yang diterapkan oleh Menteri Keuangan di sekitar 2,8% dan mungkin akan diterapkan oleh pemerintahan yang baru, mungkin akan dimaksimalkan di 2,8%. Tapi yang akan diakses oleh investor adalah ini adalah impact-nya terhadap GDP, gitu ya. Impact-nya terhadap GDP seberapa besar? Karena ibarat kita ngomong contoh program, misalnya makan gratis, gitu ya. Makan gratis itu tidak langsung impact ke GDP, karena itu kan program jangka panjang sebenarnya kalau itu diterapkan. Dan otomatis ketika terjadi program yang baru, yang budgetnya juga tidak kecil, hampir setara dengan IKN juga proyeknya, gitu ya. Nah, inilah yang bikin bahwa kemungkinan besar ini ibaratnya cuma investasi untuk jangka panjang, tidak terlalu efek ke GDP. Makanya kenapa ketika JP Morgan merilis gitu ya reportnya mereka bilang bahwa ini akan berpotensi ada tambahan hutang lagi gitu ke depannya. Karena balik lagi kita sekarang pun sudah defisit APBN, kita tidak surplus APBN gitu. Nah, ditambah ini tambah defisit lagi gitu kan. Artinya
balik lagi harus cetak utang lagi gitu loh. Nah, inilah yang pasti dilihat sebagai resiko untuk investasi di Indonesia. Terutama 3 tahun terakhir ini akan menjadi burden yang sangat besar untuk pemerintahan baru karena jatuh tempo utang ini dalam 3 tahun ini nih, gitu. Dalam 3 tahun ini, jadi ini harus dipikirin gimana caranya untuk nambal utang ini dengan kondisi ekonomi yang cenderung menurun gitu di tengah ketidakpastian ekonomi. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuman sayang sekali ini Instagram live-nya cuma bisa 1 jam aja. Jadi ini sudah tinggal 1 menit, daripada kita closingnya gantung, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk Sobat JOC yang semuanya sudah bergabung dengan penuh antusias bergabung di Juice You Up malam hari ini. Thank you so much. Terima kasih juga pastinya untuk Pak Arvin dan juga Pak Hadrian yang sudah hadir menjadi pembicara dan memberikan insight-nya, memberikan informasinya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Terima kasih ya Pak Hadrian sudah join lagi. Besok kita ketemu di Morning Juice ya Pak Hadrian ya. Oke Pak Arvin, terima kasih banyak. Thank you. Oke, kita ketemu lagi next time ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya lagi Riau pamit, Pak Arvin pamit, Pak Hadrian juga pamit. See you, bye-bye. Thank you.